Siapa bilang free player tidak bisa punya power tinggi? Siapa bilang free player tidak bisa TG8 atau punya pasukan T11? Di sini aku mau nunjukin kalau free player bisa berevolusi jadi low span ke atas. Halo guys, kembali lagi di channel Kim Kingshot, di mana channel ini membahas seputaran game Kingshot. Nah, di video kali ini, aku akan membahas topik yang cukup menarik, di mana aku bakal nunjukin ke kalian, bahwa free player juga bisa memiliki power tinggi dan statistik yang tinggi. Jadi di sini aku mau nunjukin akun salah satu viewers aku, yang bermain free player hanya modal membeli paket barisan aja, tapi bisa memiliki power tinggi dan statistik yang tinggi. Sebelum melihat akunnya lebih lanjut, di sini aku mau ngucapin terima kasih dulu buat ownernya, karena sudah izinin aku buat review akunnya dan sudah percayain aku buat kasih masukan. Sebelum masuk ke pembahasan utamanya, di sini aku mau merekomendasikan Mount GG. Mount GG ini suatu website top up internasional, yang dapat top up banyak game dengan harga yang terjangkau. Ada beberapa game yang dapat kalian top up di sini, terutama game Kingshot. Mount GG adalah layanan isi ulang terpercaya, yang menawarkan hingga 40% untuk pengguna baru. Itu berarti kalian bisa lebih hemat lagi dalam pembelian paket. Dan gunakan link dari aku agar kalian mendapatkan diskon. Dan proses ordernya juga mudah banget, kalian tinggal ikutin saja arahannya, dan langsung paket yang kalian pilih masuk. Ulasannya juga bagus dari pengguna yang menyediakan layanan yang lebih murah, lebih aman dan lebih cepat. Oke, pertama aku bakal nunjukin ke kalian, kalau dia benar-benar free player, dari melihat poin top up-nya. Bisa kalian lihat, ownernya baru mencapai 2000 poin top up saja, itu berarti dia hanya membeli paket barisan saja. Bisa kalian bayangkan, betapa sabar dan konsistennya owner ini, hanya modal membeli paket barisan saja, tapi bisa mencapai di titik ini. Biar kalian makin yakin, di sini aku mau nunjukin bahwa paket konstruksi saja belum dia beli. Sebenarnya paket konstruksi ini udah nggak terlalu penting buat free player jika sudah bermain cukup lama. Paket ini hanya berguna saat masih awal-awal saja. Karena ketika sudah era True Gold, sangat jarang kita menggunakan dua konstruksi sekaligus. Paling hanya menggunakan satu konstruksi saja. Jadi ownernya lebih memilih membeli paket barisan daripada membeli paket konstruksi. Pilihan ini sudah sangat bijak untuk bermain jangka panjang. Oke, sekarang kita akan melihat VIP-nya. Sudah berapa lama ownernya bermain dan sudah berapa lama dia sabar dan konsisten. Di sini bisa kalian lihat, ownernya sudah mencapai VIP 9 hanya dengan bermain sebagai free player dalam waktu 529 hari. Itu berarti dia sudah bermain kurang lebih 1,5 tahun tanpa terputus. Jujur ini cukup keren sih, bermain sebagai free player tapi sudah bisa mencapai VIP 9. Seperti yang kalian tahu bahwa meningkatkan VIP ini sangatlah sulit, apalagi sebagai free player, yang low span aja paling mentok VIP 8 atau 9, tapi di sini ownernya sudah berhasil mencapai VIP 9 dalam waktu 1,5 tahun. Oke, selanjutnya kita akan periksa perlengkapan gubernurnya dan jimat gubernurnya. Bisa kalian lihat, gear gubernurnya sudah rata gear mistik guys, tapi sayang di sini gameplay ownernya lebih fokus ke arah beruang. Di sini aku tidak menyalahkan cara upgrade dia, karena gameplay setiap orang berbeda-beda. Jika kalian cara meningkatkannya seperti ini, resikonya kalian bakal lemah saat perang, tapi untungnya damage kalian besar di beruang. Di sini ownernya prioritas upgrade-nya dari pemanah dulu, lalu infanteri kemudian kavaleri. Cara upgrade kayak gini tetap bagus, jika kalian memang benar-benar fokus beruang, tapi risikonya jika dibuat bertempur akan lemah, karena infanterinya yang sebagai tembok pertahanan lemah. Anggaplah damage pemanah kalian tinggi. Tetap jika infanteri kalian lemah, pemanah kalian tidak sempat juga kasih damage banyak ke musuh. Dan di sini saranku untuk ownernya, kamu sekarang bisa fokus upgrade di bagian infanterinya dulu, agar infanterinya tidak terlalu lemah. Di sini gear pemanahnya sudah cukup tinggi, jadi kamu bisa fokus upgrade infanterinya ke T1 dulu. Oke, sekarang kita lihat di bagian jimat gubernurnya. Di sini juga cara upgrade-nya sama seperti gear gubernurnya. Ownernya lebih fokus upgrade ke arah pemanahnya saja. Jimat pemanahnya sudah rata level 7 dan sudah ada yang ditingkatkan ke level 8, dan infanterinya ditinggal di level 4 dan 5. Di sini ownernya benar-benar hanya fokus pada beruang saja, padahal untuk mendapatkan poin tinggi dan Forga Hammer banyak,
modal pasukan level tinggi dan modal join really well saja, sudah bisa mendapatkan poin 3 besar dan Forga Hammer banyak. Untuk selanjutnya saranku, kamu bisa tingkatin level jimat infanterinya agar tidak ketinggalan jauh dengan level pemanahnya. Oke, selanjutnya kita akan melihat di bagian skinnya, apakah dia benar-benar free player? Mari kita lihat. Bisa kalian lihat, ownernya hanya memiliki skin kebangsaan free player, yaitu skin kaktus, di mana skin kaktus ini bisa kita dapatkan secara gratis dari toko. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian skin barisannya. Skin barisannya juga hanya memiliki skin kaktus dan tengkorak saja. Ini dia dapat skin tengkorak dari event Emporium Enigma, di mana kita bisa mendapatkan skin secara gratis jika kita menabung kunci. Oke, selanjutnya kita akan lihat di bagian bingkai avatarnya. Bisa kalian lihat, bingkai avatarnya, modal dapat gratisan aja ini guys. Ini menunjukkan bahwa ownernya benar-benar free player. Oke, sekarang kita akan lihat seberapa banyak pasukan yang dia miliki sebagai free player. Pasukan yang dia miliki 2,6 juta, ini udah lumayan cukup banyak, udah hampir sama kayak jumlah pasukanku. Di sini ownernya sudah benar cara bikin pasukannya, lebih banyak memiliki pasukan infanterinya, lalu pemanah dan terakhir kavaleri. Oke, selanjutnya kita akan melihat daftar hero yang dia miliki sebagai free player. Bisa kalian lihat, hero-nya cukup bagus bjir, udah lumayan cukup rapi. Sebagai free player ini sudah lebih dari bagus. Di sini ownernya sudah berada di generasi ke-7, dan di generasi 7 ini, dia lebih memilih ambil dua hero, yaitu Ava dan Wei dan Wow. Untuk hero Ava sudah langsung dibuat bintang 5, karena dia sudah menabung fragmen cukup lama, dan untuk Wei dan Wow, tinggal 2 keping lagi, mungkin hari ini dia sudah bisa membuatnya bintang 5. Di sini ownernya lebih memilih ambil Ava, mungkin dibuat untuk menggantikan Petra untuk beruang. Oke, kita akan masuk ke gear hero-nya. Bisa kalian lihat di sini. Di sini hero utama dia masih menggunakan hero yang, dan seperti yang kalian tahu, di sini ownernya cara upgrade-nya hanya fokus pada beruang saja. Di sini ownernya sedikit salah cara upgrade-nya, dia lebih utamain upgrade helm ke level 59, padahal di level 60, helm mendapatkan bonus statistik pertahanan. Seharusnya dia tingkatin yang sepatu dulu ke level 60, untuk mendapatkan bonus statistik serangan. Oke, sekarang kita lihat gear kavalerinya. Di sini gear kavalerinya udah merah 2 guys, dan cara upgrade-nya udah benar. Tinggal upgrade Forga Hammer yang sarung tangan dan baju agar tidak terlalu jauh perbedaan levelnya. Dan saranku yang harus dibuat level 20 adalah helm dulu. Karena helm saat level 20 memberikan bonus statistik serangan. Oke, sekarang kita lihat gear infanterinya. Untuk gear infanterinya udah merah 3 guys. Cara upgrade-nya udah benar dan sudah sangat bagus. Sekarang tinggal dibuat level 20 saja. Untuk infanteri yang pertama dibuat level 20 adalah sarung tangan. Karena sarung tangan saat level 20 memberikan bonus statistik pertahanan. Oke, sekarang kita lihat gear hero lainnya. Nah, di sini ownernya upgrade selain 3 hero utama. Saran aku, kamu bisa fokus upgrade 3 hero utama saja dulu, agar tidak membuang-buang material dan agar lebih cepat naik statistiknya. Jika kamu upgrade selain 3 hero utama, material kamu akan terbagi fokusnya, jadi 3 hero utama kamu akan lama kuatnya. Bukan cuman itu, jika kamu upgrade semua gear kayak gini, saat gear merah kamu akan kesusahan upgrade 3 hero utama, karena saat gear sudah merah, kamu akan membutuhkan gear emas kosongan untuk upgrade level. Gear emas yang sudah di-upgrade menggunakan Forga Hammer, tidak bisa digunakan untuk upgrade level. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di bagian akademi perangnya. Bisa kalian lihat, progres seorang free player bisa kayak gini, dalam waktu 1,5 tahun. Di sini ownernya sudah membuka pasukan T11, yang pertama kali dibuka adalah pasukan pemanahnya. Siapa bilang free player tidak akan bisa membuka pasukan T11? Ini buktinya seorang free player bisa membuka pasukan T11, bahkan bentar lagi dia sudah membuka 2 pasukan T11. Di sini pasukan infanterinya juga bentar lagi bakal terbuka pasukan T11-nya. Di sini ownernya selalu mengambil debut True God di ujian mistis. Ownernya juga fokus menaikkan statistik, jadi dia bisa lebih banyak mendapatkan kristal ujian untuk ditukarkan dengan debut True God. Di sini ownernya benar-benar ngikutin cara main aku dan saran dari aku. Jadi dia bisa membuka pasukan T11 dan TG8 secara bersamaan. Di sini juga ownernya jarang mengambil item True God di toko-toko event.
karena dia tahu item True Gold sangat mudah didapatkan. Free player yang penting rajin, sabar dan konsisten saja pasti bakal tercapai. Jika dia selalu mengambil item True Gold di toko-toko event, dan hanya fokus menjadi joiner saja, statistik dia bisa ketinggalan jauh dan progres dia tidak bisa tercapai seperti ini. Jadi statistik dia dan True Gold dia berjalan keduanya. Oke, sekarang kita lihat di bagian ujian mistisnya. Kita akan melihat seberapa kuat statistik keseluruhan seorang free player. Bisa kalian lihat, free player aja ujian mistisnya bisa 1998, hampir sama dengan low spend yang udah habis puluhan juta. Bahkan ujian mistis seorang free player ini bisa melebihi seorang low spend. Ini sih benar-benar free player berevolusi menjadi low spend ke atas bjir. Jika ownernya tidak fokus naikin statistik, dia tidak akan bisa mencapai ujian mistis sekarang ini. Walaupun free player juga butuh berkembang, tidak harus selalu fokus menjadi joiner saja. Oke, sekarang kita lihat di bagian hewan peliharaannya. Bisa kalian lihat, hewan peliharaannya sudah rata level 70 guys. Sebagai free player, ini sudah lumayan cukup tinggi. Dan di sini dia lebih fokus upgrade ke hewan buat bertempur saja. Oke, sekarang kita lihat di bagian penelitiannya, sejauh mana progres seorang free player. Pertama kita akan lihat di bagian perkembangannya. Untuk perkembangannya udah cukup jauh, dan hampir maksimal. Oke, sekarang kita lihat di bagian ekonominya. Di bagian ekonomi dia juga sudah lumayan cukup jauh. Tapi di sini tidak menjadi prioritas upgrade dia. Oke, sekarang kita lihat di bagian pertempurannya, sejauh mana progres seorang free player di bagian pertempuran. Bisa kalian lihat, seorang free player sudah hampir maksimal. Dan untuk perluasan resimen ini sangatlah penting, dia bahkan sudah memaksimalkannya. Di sini kita bisa tahu, bahwa ownernya lebih prioritas upgrade di bagian pertempurannya. Oke, sekarang kita lihat di bagian Hero Master. Pertama kita akan lihat dari Valora dulu. Untuk Master Valora sendiri, dia sudah mencapai level 90. Seperti yang kalian tahu, bahwa ownernya sangat suka beruang. Dan untuk skillnya dia lebih fokus ke arah menjadi leader rally beruang. Skill 1 dan keempat sudah maksimal. Tapi untuk skill kedua dan ketiga baru level 5. Selanjutnya kita lihat Hero Pan. Hero Pan sendiri baru mencapai level 60. Tapi ini sudah lumayan cukup bagus sebagai seorang free player. Dan selanjutnya Master Roman bisa kalian lihat, untuk Roman sendiri baru level 40. Dan Master Cassia baru level 30. Untuk Master selanjutnya adalah Guinevere. Guinevere baru level 20 dan Master Wilson baru level 40. Untuk Master seorang free player, ini sudah lumayan cukup tinggi. Oke, sekarang kita lihat di bagian level pasukannya. Untuk level pasukannya udah TG8 di bagian pemanahnya, dan untuk infanterinya lagi proses ke TG8. Siapa bilang free player susah mencapai TG8? Ini buktinya sudah mencapai hampir membuka 2 pasukan TG8. Jika kalian rajin, sabar dan konsisten, pasti bisa mencapai TG8. Hanya perlu waktu saja. Tidak perlu khawatir tentang jumlah bahan yang digunakan untuk upgrade TG. Seiring berjalannya waktu pasti kekumpul itu TG. Kalau kalian rajin, sabar dan konsisten. Oke, sekarang kita lihat di bagian ranselnya. Diamondnya cukup banyak. Dan item True Gold-nya sudah habis, karena habis dibuat upgrade TG8. Untuk sumber daya seorang free player ini sudah banyak banget. Sekarang kita lihat di bagian percepatannya. Untuk percepatannya ini banyak banget sih, gila. Asli ownernya benar-benar penimbun handal. Dan untuk item lainnya bisa kalian lihat di sini. Item lainnya nggak terlalu banyak. Mungkin sudah dipakai buat upgrade KVK. Dan sudah dipakai push event-event untuk mendapatkan diamond. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku tunjukkan ke kalian. Sekarang aku mau bantu ownernya buat naikin ujian mistisnya agar mencapai 2000 ujian mistis. Di sini karena ownernya kekuatannya lebih unggul di bagian pemanahnya, di sini aku akan menggunakan rasio yang sesuai dengan kekuatan ownernya dan sesuai dengan hero yang dipakai. I've been treading water for some time, picking up the parts of all my life. Didn't get to solve it this time. How am I to break apart? Don't tell me why we can't collide. Nowhere to run, nowhere to hide. Don't
Oke, di sini ownernya sudah mencapai 2000 ujian mistis. Oke, mungkin sampai sini dulu video kita hari ini. Seperti biasa, jika kalian ingin belajar main yang benar dan belajar top up yang benar, kalian bisa langsung join grup komunitas aku yang ada di Discord atau di WhatsApp. Di sana kalian bebas tanya-tanya, sharing-sharing dan ngobrol santai tentang game ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info lainnya.